Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar kelas 6, yaitu mengenal sifat-sifat dari prisma dan limas. Namun, sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa sahabat, selalu biasakan mencuci tangan dan sabun dan air mengalir ya, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak, gunakan masker ketika bepergian, dan jaga kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Hai sahabat, kamu pasti pernah ikut kegiatan perkemahan saat pramuka kan? Kalau iya, pastinya kamu tahu dong salah satu perlengkapan wajib saat berkemah, yaitu tenda. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk bangun ruang sisi datar yang ada hubungannya dengan tenda. Kamu tahu apa nama bangun ruang sisi datar tersebut? Iya, tepat sekali. Namanya prisma. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik. Tenda di gambar ini ada ruangan di bagian dalam kan? Nah, itulah alasan mengapa tenda yang berbentuk prisma masuk ke dalam salah satu contoh bentuk bangun ruang sisi datar. Perhatikan gambar berikut ini. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lalu, kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya? Karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan tutupnya atau atapnya. Coba perhatikan, ini disebut prisma segi 4. Mengapa? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Sedangkan bidang sisinya persegi panjang. Dan ini sering disebut dengan balok atau kubus. Ini disebut prisma segi 5. Kenapa? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Dan ini adalah prisma segitiga. Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Sedangkan ini bernama prisma jajar genjang. Mengapa? Karena alas dan tutupnya berbentuk jajar genjang. Sama halnya seperti kubus dan balok, prisma juga memiliki sifat-sifat loh. Yuk kita kenali sifat-sifat prisma. 1. Bentuk alas dan atapnya kongruen. Kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ini yang persegi panjang, dan ini yang jajar genjang. Umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Nah, rusuk yang tidak tegak ini dimiliki oleh prisma jajar genjang. Untuk prisma yang segi lainnya atau segi N berbentuk tegak. Keempat, setiap diagonal bidang sisinya yang sama memiliki ukuran yang sama pula. Inilah sifat-sifat dari prisma. Perhatikan gambar prisma berikut ini, dan ini adalah jaring-jaring dari prisma segi N. Ya, mari kita coba untuk menentukan jumlah rusuk pada prisma segi N. Kenapa disebut segi N? Karena tergantung dari bagian alas dan tutupnya. Di sini alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Maka gambar di samping adalah prisma segi 5. Terdapat berapa banyak rusuk pada prisma segi 5? Mari kita coba menghitung. Bagian atap dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian bawah. 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bagian rusuk yang tegak. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, prisma segi 5 terdapat 15 rusuk. Maka untuk lebih mudahnya kita kalikan saja. 3
kali 5. Kenapa 5? 5 ini disesuaikan dengan banyaknya segi N. Jika di sini segi 5, maka di sini jadi 5. Kita coba pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah rusuk pada prisma segitiga? Jadi nanti kita kalikan saja. 3 kali 3. Maka prisma segitiga memiliki rusuk 9. 3 kali 3. 3 ini adalah jumlah sisi segitiga. Kita coba sekali lagi. Berapakah jumlah rusuk pada prisma segi 12? Pasti mudah kan? Iya, pintar. 3 kalikan 12. Berapa? Iya, 36 rusuk. Prisma segi 12 memiliki rusuk 36. Jadi 3 kalikan 12. 12-nya ini adalah jumlah sisi pada prisma segi 12. Mudah bukan? Nah, jadi kita ambil kesimpulannya bahwa prisma segi N memiliki jumlah rusuk sama dengan 3 kali N rusuk. Insya Allah mudah kan ya? Nah, dari sini kita mudah sekali kan untuk menentukan rusuk. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berapa jumlah rusuk pada prisma segi 20? Kalian pasti bisa cepat sekali menghitungnya. Tinggal 3 kalikan 20. Hasilnya? Iya, 60 rusuk. Selanjutnya, kita akan mencoba menentukan jumlah sisi pada prisma segi N. Di sini kita masih menggunakan prisma segi 5. Gambar di samping adalah prisma segi 5. Terdapat berapa banyak sisi pada prisma segi 5? Mari kita coba menghitung. Bagian atas 1, bagian bawah 2, kemudian sisi tegaknya 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, pada prisma segi 5 terdapat 7 sisi, maka 5 ditambah 2. Mengapa 5 ini merupakan segi 5-nya? Kita coba lagi. Berapa jumlah sisi pada prisma segitiga? Bagaimana? Iya, tinggal kita tambahkan saja. 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 5 sisi. Prisma segitiga terdapat 5 sisi dari 3 ditambah 2. 3 ini merupakan jumlah sisi pada prisma segitiga. Kita coba sekali lagi. Berapakah jumlah sisi pada prisma segi 12? Ayo cepat. Iya, pintar sekali. 12 ditambah 2. Berapa? Iya, 14 sisi. Pintar sekali. Jadi pada prisma segi 12 terdapat 14 sisi. Dari 12 ditambah 2. 12 ini merupakan prisma segi 12. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa prisma segi N memiliki jumlah sisi N ditambah 2 sisi. N ini merupakan prisma segi berapanya, segi banyaknya, 12, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalau ada pertanyaan yang cepat begini, berapa jumlah sisi pada prisma segi 24? Iya, pintar sekali. 26. Tinggal sisi prismanya 24, kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 26 sisi. Insya Allah mudah kan? Baiklah, kita sekarang mencoba menentukan jumlah titik sudut pada prisma segi N. Segi N di sini masih kita gunakan dengan prisma segi 5. Gambar di samping adalah prisma segi 5. Terdapat berapa banyak titik sudut pada prisma segi 5? Mari kita coba menghitung. Kita coba bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bawah 6, 7, 8, 9, 10. Maka prisma segi 5 terdapat 10 titik sudut. Nah, kita tentukan di sini 2, kita kalikan dengan 5. 5 ini merupakan banyaknya prisma segi 5. Kita coba, berapakah jumlah titik sudut pada prisma segitiga? Iya, tinggal kita kalikan saja. 2 dikalikan 3. 3 ini merupakan jumlah segitiga pada prisma segitiga, yaitu 2 kali 3. 6 titik sudut.
Berapakah jumlah titik sudut pada prisma segi 12? Ayo coba dihitung berapa? Pintar sekali. 2 dikalikan 12. Berapa ya? Iya, 24. Pada prisma segi 12 terdapat 24 titik sudut. Dari mana? Dari 2 kalikan 12. 12 ini merupakan prisma segi 12. Banyaknya sisi pada prisma segi 12. Maka kita ambil kesimpulan bahwa prisma segi N atau segi banyak memiliki jumlah titik sudut sama dengan 2 kali N titik sudut. Coba sekali lagi, berapa jumlah titik sudut pada prisma segi 25? Iya, tinggal mudah sekali ya, 2 kalikan 25. Ada 50 titik sudut. Insya Allah mudah ya. Menghitung volume prisma. Sahabat, rumus-rumus yang ada dalam prisma itu nggak jauh beda loh dengan yang ada pada bangun ruang sisi dasar. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Di sini luas alasnya tergantung bangun datar yang disajikan, apakah itu segi 3, segi 4, segi 5, atau segi N. Nah, hitunglah volume prisma segitiga pada gambar di samping. Di sini disajikan prisma segitiga. Yang diketahui adalah antara lain alasnya 3 cm, kemudian tinggi alasnya 4 cm, dan tinggi prismanya 7 cm. Maka rumus yang digunakan adalah volume prisma segitiga. Jadi untuk volume prisma segitiga ini, karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus untuk luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi kali tinggi prismanya. Sekarang kita coba masukkan angka-angkanya. Ya. Setengahnya kita tulis, alasnya tadi sudah diketahui 3 cm, tinggi alas 4 cm, dan tinggi prisma 7 cm. Kita coba untuk mencoret bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2, yaitu 2 dengan 4. 2 kita bagi 2, 1, 4 kita bagi 2, 2. Kemudian kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6, kalikan dengan 7. Volume prisma segitiga 42 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga adalah 42 cm kubik. Insya Allah mudah dipahami kan? Menghitung luas permukaan prisma. Perhatikan gambar di samping. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya di sini tergantung dari luas bentuk alas dari setiap prisma. Bisa segitiga, bisa segi 4, kemudian bisa segi 6, dan bisa jadi segi N. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga pada gambar di samping. Nah, kali ini yang akan kita mencoba untuk menentukan luas permukaan adalah menggunakan prisma segitiga. Maka di sini harus kita cari dulu sisi miringnya, karena baru diketahui alasnya, kemudian tinggi alasnya, dan tinggi prismanya. Masih ingat bukan menggunakan rumus Pitagorasnya? Di sini karena ada kelipatan 3, 4, maka sisi miringnya adalah 5 cm. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Oh ya, kita buka dulu jaring-jaringnya, jaring-jaring dari prisma segitiga ini. Nah, ini adalah alasnya. Yang terdekat dengan sudut siku-siku adalah 3, 4, kemudian 5 merupakan sisi miring. Kita ibaratkan alasnya adalah A, kemudian tinggi alasnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Maka diketahui A 3 cm, B 4 cm, C 5 cm, dan tinggi prisma 7 cm. Maka untuk menentukan luas permukaan segitiga ini, yaitu luas alasnya kita kalikan 2, karena berbentuk segitiga, maka 2 kali setengah kali alas kali tinggi.
ditambah keliling prismanya atau keliling alasnya, yaitu A ditambah B ditambah C. Ini merupakan alasnya ya. Baru dikalikan tinggi prisma. Ya sahabat, kita coba masukkan angka-angkanya. Alasnya adalah 3 cm, tingginya alas 4 cm, keliling alasnya tadi sudah ya, kelipatan 3, 4, 5. Kita masukkan semua, 3 tambah 4 tambah 5, baru kita kalikan 7, karena 7 adalah tinggi prisma. Kita coba membagi bilangan yang sama, yaitu 2 dengan 2. Sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 1. 3 kali 4 adalah 12. 3 tambah 4 tambah 5 juga 12. Kita kalikan 7, hasilnya 84. Luas prisma segitiga 96 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 96 cm persegi. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang saatnya latihan soal. Hitunglah volume dan luas permukaan prisma segitiga pada gambar di bawah ini. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan sahabat, ketika kalian menghitung volume prisma segitiga, di bagian alasnya ini merupakan segitiga siku-siku ya, kecuali yang nomor 3. Pilihlah angka atau gunakan angka di alas ini yang terdekat dengan lambang siku-sikunya. Jadi untuk menghitung volumenya gunakan angka ya yang terdekat dengan siku-siku untuk menghitung luas alasnya. Tapi ketika kalian menggunakan angka-angka ini untuk luas permukaan prisma segitiga, maka gunakan keliling semuanya. Ini adalah merupakan alas segitiga, ini tinggi segitiga, dan ini sisi miringnya. Ini alas segitiga, tinggi segitiganya, dan ini sisi miringnya. Kemudian nanti yang di nomor 3, ya, ini di sini ada alasnya 8, tingginya 4 cm. Nah, kalian nanti diharapkan bisa menentukan sisi miring untuk mencari luas permukaan prisma. Masih ingat menggunakan teori Pythagoras ya. Kalau untuk menghitung volumenya cukup dengan angka-angka yang ini ya. Tapi untuk menghitung luas permukaannya kalian mencari dulu sisi miring dari alas prisma segitiga. Oke. Berikutnya yang terakhir, tenda pramuka milik SD Ceria yang berbentuk prisma segitiga pada bagian tutup depan dan belakang tenda lebarnya 2 meter dan tingginya 180 cm. Panjang tenda 3 meter. Nah, sahabat, jika kalian merasa kesulitan di sini, boleh digambarkan terlebih dahulu. Bagian tutup depan dan belakang ini yang dimaksud adalah alasnya. Ya. Alasnya 2 meter dan tinggi dari segitiganya adalah 180 cm. Panjang tenda 3 meter ini merupakan panjang atau tinggi prisma segitiga. Oke, paham ya? Insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Namun, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada bapak dan ibu di sekolah masing-masing. Atau kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Oh ya sahabat, saksikan terus tayangan video ini ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.